Bangunan tua hampir selalu diselimuti cerita mistis, seolah usianya yang renta membuatnya lebih berbakat menjadi panggung horor ketimbang sekedar bangunan. Apakah karena umur yang panjang, atau justru keheningannya yang terlalu lihai mengundang rasa takut? Entah bagaimana imajinasi orang-orang selalu menemukan jalannya, menciptakan kisah-kisah baru yang akhirnya dirangkai menjadi mitos, seakan gedung-gedung ini memang diciptakan untuk menjadi dongeng menyeramkan dalam kepala. Gedung SMA Tugu berdiri megah di tengah kota Malang, menyandang gelar cagar budaya sembari melanjutkan perannya sebagai sekolah. Di balik riuh gelak tawa dan gemuruh langkah para pelajar, cerita-cerita lama entah mitos atau sekedar gosip basi terus bergulir. Mungkin bangunan tua ini terlalu angkuh untuk sekedar menjadi saksi sejarah, memilih bermain peran dalam panggung urban legend yang gemar didaur ulang oleh lidah-lidah penasaran. Nah, urban legend-nya tuh salah satunya di SMA 1 di ruang TU, tata usaha, itu tuh lantainya tuh yang masih zaman dulu yang ubin-ubin kecil warna kuning, dan itu di atasnya ada kayak bercak-bercak merah. Itu kata orang-orang itu adalah darah-darah waktu zaman penjajahan gitu. Terus nggak bisa hilang walaupun dipel berapa kali pun itu nggak hilang. Ada pernah. Itu ada beberapa. Yang pertama itu terowongan di aula. Itu tuh nyambung sama stasiun Kota Baru. Itu nyambung sama stasiun Kota Baru. Terus ada juga yang bercak darah, tapi itu bukan di SMA aku sih, itu di SMA 1 kalau nggak tuh 3. Nah, terus habis itu suara derapan tentara yang di aula. Itu tuh kan aulanya tuh gabung kan, SMA 1, SMA 3 sama SMA 4 itu tuh gabung jadi satu aulanya. Jadi ada suara derapan langkah itu di tanggal-tanggal tertentu gitu. Tapi kalau semisal untuk ngalamin sendiri nggak pernah sih. Aku nggak pernah ngalamin hal-hal mistis atau horor di SMA. Kejadian mistis pernah dengar dan kebetulan pernah ngalamin sendiri. Jadi di sekolah itu dulu guru tatip itu mengharuskan semua anak kalau bisa udah pulang jam 5. Kalau bisa sekolah tuh udah kosong jam 5. Nah, pernah satu kejadian aku nemenin temanku ke aula Sabak di lantai 3. Itu aula SMA 1 sendiri. Nemenin dia ngambil botol minum sama ketemu temennya. Nah, di situ sebenarnya udah gak ada orang karena udah kosong banget sekolah, tapi kedengeran suara gendang yang kayak pak gitu. Padahal nggak ada orang di situ. Jadi kayak mungkin itu salah satu faktor kenapa guru tatipku waktu itu kayak melarang anak-anak tuh sampai malam banget di sekolah. Bisa jadi gara-gara itu sih. Kalau semisal dapat dari mananya tuh banyak yang bilang kayak semisal teman-teman SMA aku. Terus sebelum masuk ke SMA pun aku juga udah cari-cari tentang informasi SMA aku sendiri gitu. Jadi di berita-berita pun juga udah ada, bahkan di TV Korea Selatan dulu tuh di ini juga dibahas juga tentang SMA aku itu, tentang hal yang Dari teman-teman sih, kayak teman-teman tuh banyak yang ngomong katanya ini di sini ada ini, di sini ada ini. Jadi kayak kita tuh waktu datang ke sekolah tuh kayak oh tempatnya di mana sih, kayak kita lipir bareng-bareng ke ruang TU ngeliat oh iya beneran lantainya gitu. Terus waktu ada acara di aula tubuh pun gitu, orang-orang pada kayak teman-teman pada apa ini di tengah-tengahnya itu yang kotak, karena lantai aula tubuh tuh kayu panjang gitu tuh, panjang, cuman ada satu tengah tuh kayak persegi gitu, kayak aneh kan. Jadi anak-anak tuh kayak berasumsi apa jangan-jangan ini, jadi kayak bingung dari teman-teman sih. Takut. Urban legend dan mitos perkotaan lebih dari sekedar cerita. Mereka adalah alur yang terjalin dalam kota, melekat di tempat-tempat tertentu, dan menumbuhkan ingatan kolektif yang menciptakan identitas suatu wilayah. Ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai placemaking. Proses bagaimana ruang-ruang di kota ini mendapat makna khusus yang melampaui bangunan atau jalan. Sebuah sudut jalan yang tampak biasa di siang hari, ketika malam tiba, bisa menjelma menjadi titik penuh cerita tentang misteri atau mitos. Tempat-tempat itu bukan hanya ruang fisik, mereka menyimpan lapisan tak kasat mata yang mengekalkan ingatan dan rasa.